Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu tausiah dan dilanjutkan dengan doa kepada Al-Ustadz Dr. Haji Ardian Syah LCMA. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daris salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawa Imam Ahmad fi musnadihi wa Tabrani fi mu'jamihi al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan dan kita hormati serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kakanwil, Badan Pertanahan Nasional Kantor Sumatera Utara, Bapak Sri Pranoto beserta dengan Ibu, alhamdulillah hadir. Bapak dan Ibu, jajaran pimpinan yang berhadir pada kesempatan ini, hadirin wal hadirat, serta MC dan qari-qari'ah yang kita muliakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya merasa sangat bersyukur, berterima kasih dapat bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian di kantor seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kanwil. Inilah kantor yang sesungguhnya, ya, yang setiap hari berbicara tentang sumber kejadian kita, yaitu dari kantor pertanahan. Dan pertanahan ini, ya, hurufnya sama dengan pertahanan, kurang lebih begitu ya Pak ya. Kalau di maju mundurkan ya sama. Kita berasal dari tanah, ya. Allah mengatakan min tinil lazib, dari tanah liat, selalu diterjemahkan seperti itu. Dan kita juga akan kembali kepada sumber kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang salat. Juga sujudnya di tanah. Ya. Allah mengatakan bagi orang yang sombong tidak mau sujud, thumma radadnahu asfalas safilin. Kami akan rendahkan dia, bahkan lebih rendah daripada aspal. Ya. Jadi aspal itu bahasa Arab, Pak. Ya, berasal dari kata-kata sufla yang artinya paling rendah, paling bawah. Cuman ada juga aspal sekarang di atas, Pak, karena jalan layang. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ketika kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, suatu peristiwa yang hanya akan terjadi sampai hari kiamat nanti sekali pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita di kantor juga, kalau SK-nya itu dijemput di Jakarta, dilantik. Kalau sekarang di Magelang ya Pak ya. Ya, ini besok pelantikan tanggal 20, semua disuruh hadir ke Magelang, ya. Kemudian ada pemusatan pelatihan selama kurang lebih 1 pekan, begitu. Tadi saya ketemu dengan salah satu yang mau dilantik, beliau bilang hajab lah ini Ustaz. Ya, 5 hari kami disuruh lari-lari sama Pak Pabrowo di sana sebelum pelantikan. Baik. Artinya ketika hal itu menjadi penting, pastilah dijemput. Ya, kalau SK-nya itu biasa naik pangkat rutin, ya cuman sekedar kalau sekarang hanya dikirimin barcode-nya aja malahan. Ya, begitu. Tapi kalau dia penting SK itu pasti dijemput. Dan orangnya pasti diundang. Dan undangannya pasti khusus. Kalaupun ada pendamping,
pendamping itu tidak ikut dilantik, hanya bisa ngantar, ya, paling-paling sampai pintu menjelang masuk ke dalam ruangan. Ya, tamsilan ini, ya, walillahil mathalul a'la, bagi Allah contoh yang lebih mulia, ya, merupakan tamsilan bagaimana peristiwa daripada Isra, perjalanan pada malam hari, dan Mi'raj, naiknya Rasul SAW ke Sidratul Muntaha, yang tadi telah dibacakan oleh Ananda kita di awal daripada surah Bani Israel atau surah Al-Isra, dan begitu juga Mi'rajnya ada pada surah An-Najm, ya, dari ayat 9 sampai 11. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya lah salat itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, janji antara aku dengan umatku itu ada pada salat. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agama. Siapa yang mengerjakannya maka dia telah menegakkan agama. Maksudnya menegakkan agama pada dirinya. Karena sesungguhnya kontrol sosial kita sebagai seorang mukmin dan mukminah ada pada salat. Karena dalam salat kita setiap hari berjanji, berkontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambung, Bu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, ini kontrak. Bahkan lebih di atas daripada 10.000 materai 10.000. Kenapa? Karena kita ikrarkan di hadapan Rabbul Alamin. Apa kita katakan? Inna salati, sungguhnya salatku ini ya Allah. Makanya Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu hakikatnya adalah mi'rajnya seorang pada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin kepada Allah. Artinya ketika kita salat, layaknya kita sedang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memuliakan diri kita, bukan untuk kemuliaan Allah. Allah bersabda dalam hadis kursi, Allah berkata dalam hadis kursi dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin ma nafa'a fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa min mulki syai'a. Innama dzalika a'malukum wa fiha ilaikum wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada syarran fala yalumanna illa nafsah. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berkata, wahai hamba-hambaku, sekalipun manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nantinya, ya, dan seluruh jin taat kepadaku, salat menyembah aku, karena jin juga salat, Pak. Ya. Makhluk-makhluk yang lain juga salat. Bahkan di antara malaikat ada yang ditugaskan Allah, tugasnya hanya sujud di Baitul Ma'mur. Ya. Kalaupun semuanya menyembahku, taat kepadaku, kata Allah, itu tidak menambahi kekuasaanku walau sedikit. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kontestasi yang baru saja kita lalui dalam level nasional, kabupaten kota, provinsi, legislatif dan sesungguhnya, ya, substansinya apa, Pak? Mohon maaf, banyak-banyakan pendukung, ya kan? Siapa yang paling banyak pendukungnya, dia yang menang. Rabbul Alamin tidak demikian. Allah mengatakan, banyak pun kalian dari manusia pertama sampai terakhir, seluruh jin dan seluruh makhluk yang aku ciptakan, taat menyembah aku, tidak menambahi kekuasaanku walau sedikit pun. Itulah bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Sebaliknya, kalau manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, seluruh jin dan seluruh makhlukku ingkar kepadaku, durhaka menentang aku, ya, kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa min mulki syai'a, takkan berkurang kekuasaanku walau sedikit pun. Subhanallah. Kita yang sholat ini, Pak, kadang-kadang cemburu juga dengan yang enggak sholat, ya kan, Pak? Kadang-kadang, Bu, kita yang sholat ini, Bu, malah diuji Allah.
Makin sholat, makin seret dia. Iya kan Pak? Pak Sinudin begitu. Makin dekat dengan masjid, anak sakit. Ada bisnis kecil-kecil, bangkrut. Orang udah janji-janji, mau ketemu, gak jadi. Gitu. Ya Allah, ini salah masjidnya, salah sholatnya, atau salah apanya? Di sini diuji. Ya, di sini diuji. Memang cinta itu butuh pengorbanan. Kan gitu ya kan? Iya. Cinta itu butuh pengorbanan. Cuman kalau belum dapat aja Pak, ya kan? Kalau udah dapat, malah dikorbankan kan? Iyalah. Ini kisah nyata Bu, filmnya udah putar, udah tayang kira-kira 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya kan? Pergi mau kondangan nih Bu. Biar nggak tegang kali lah, cerita-cerita dikit. Pergi kondangan, naik motor atau naik kereta kalau di Medan dibilang kan, naik kereta. Sebelum pergi ke kondangan, sampirin dulu tuh ceweknya, yuk naik. Gitu jalan, di tengah jalan tiba-tiba mendung, hujan. Si abang langsung minggir. Dibuka jaketnya, jaketnya langsung dikasih sama ceweknya. Ini dia pakai deh. Abang kan basah nanti baju, nggak apa-apa. Yang penting adik jangan hujanan basah. Biiznillah wa qudratihi akhirnya nikah. Ya, nikah. Gitu nikah, anak satu, ya pergi undangan. Anak ditinggal tuh sama mertua. Anak masih ya tinggal di Pondok Mertua Indah kan gitu, PMI. Pergi lagi kondangan naik motor. Hujan mulai gerimis. Istrinya bilang, bang, minggirlah bang. Kenapa rupanya? Iya bang, hujan bang. Iya. Oh kan tahu, tadi mau keluar ke rumah kan udah mendung. Aturannya kok pakai lah jaket. Abang dulu ketika pacaran abang kasih jaket abang sama aku. Setelah kawin, itulah bodohnya kau. Udah nampak kau tadi mendung, bukan kau bawa jaket. Masya Allah. Ini filmnya udah muter kira-kira 20 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa? Tema ini memang sangat nyentuh ke kita. Ada komitmen. Sebab kalau nggak ada komitmen, paling enak itu apa Pak? Buat maksiat. Tinggalin sholat. Orang puasa, dia nggak puasa, paling enak. Kenapa? Rasul yang mengatakan, ya, hujibatil jannatu bil makarih, wa hujibatin naru bisyahawat. Dihiasi surga itu dengan apa? Dengan kebencian-kebencian yang tidak kamu sukai. Dia dihiasi juga. Dan dihiasi neraka itu dengan sesuatu syahwat yang sangat engkau inginkan. Benar aja. Ya, sekarang kan subuh jam berapa Pak? Ya, 5.25, ya, hampir setengah 6 sekarang. Ya, makanya kalau kita bangun jam setengah 6 kok masih gelap gitu. Ya. Lagi enak-enaknya hujan gerimis, azan berkumandang, azan subuh. Disinilah pengorbanan itu. Mana yang engkau sesungguhnya dahulukan? Tempat tidurmu atau aku, kata Allah. Dan Allah tidak pernah mau dimadu dalam ingatan, dalam perbuatan, bahkan dalam perkataan. Allah hanya mau diesakan. Jangankan Rabbul Alamin, istri kita pun tak mau dimadu. Bahkan kita pun cemburu ketika istri kita di samping kita chattingan dengan orang lain. Betul nggak Pak? Kita akan tanya. Chattingan sama siapa Bu? Kita akan tanya. Istri kita juga seperti itu. Begitulah ketika kita ingin memiliki dan rasa memiliki. Dan begitu pula lah
Semestinya komitmen kita ya dalam salat ketika kita mengatakan inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kapan pengorbanan itu harus kita lakukan? Di setiap saat, 5 waktu. Diibaratkan kepada handphone ini, dia akan kehilangan sinyal dan dia akan kehabisan daya manakala dia tidak dicas. Tidak ada energi di dalamnya, tidak ada power di dalamnya, dan itulah salat. Ketika kita merasakan seperti yang dikatakan Pak Kanwil tadi, bagaimana kita merasakan meresapi ketika kita berwudu. Hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu berwudu 5 kali sehari semalam, layaknya engkau mandi di depan rumahmu ada sungai yang mengalir dengan begitu deras, dan engkau mandi di sungai itu 5 kali. Masihkah ada kotoran di tubuhmu? Begitulah wudu itu. Ketika dia mengalir, tetesan daripada wudu itu, berguguranlah dosa-dosa kita. Apa itu? Dosa mata, dosa mulut. Sumber daripada seluruh dosa. Apa itu? Mata dan lisan mulut kita. Ya, kita basuh wajah kita ini. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Disebutkan dalam Al-Qur'an, begitu dahsyatnya wudu ini. Besok yang membedakan antara ahlul nar wa ahlul jannah apa? Pada wajahnya. Wajahnya bercahaya. Ya. Walaupun di dunia dia nggak pernah perawatan. Dia nggak pernah datang ke dokter kecantikan. Dia tidak mesti ya operasi plastik untuk mengindahkan wajahnya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Sebaliknya, mereka yang ahlun nar yang tidak pernah salat. Tentu ini konteks dalam Islam. Al-Qur'an menyatakan itu. Maka wajahnya akan buram, hitam kelam. Walaupun dahulu di dunia dia sering perawatan. Sering pakai skincare, sering pakai pemutih untuk wajahnya. Bahkan alisnya pun disulam, bibirnya pun disulam, semua diperbaiki dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah nggak pandai menciptakan sehingga perlu dioperasi ini dan operasi itu. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ya. Laki-laki dan perempuannya. Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya alhamdulillah dapat ponten-ponten 6,5 lah. Kalau dilihat wajah kita, ya, makanya timnas kita akan berat untuk bertanding kan, fisiknya, tubuhnya, ya, dan memang begitulah ciptaan Allah pada diri kita, maka nggak usah dirobak-robak. Ya. Memang begitulah aslinya sudah terjadi. Syukuri pada Allah Subhanahu. Nah, kalau orang Palestina Bu, nggak usah diapa-apain. Ya, perang pun mereka kita lihat anak-anak perempuan, masya Allah, cakep-cakepnya, cantik-cantiknya, ganteng-ganteng. Padahal sedang perang, sedang berlumuran darah wajahnya. Ya, tapi kelihatan dari wajahnya itu cantik karena memang aslinya sudah seperti itu. Allah mengatakan, oleh karena itu wudu inilah sesungguhnya obat kecantikan kita dalam tanda kutip. Ketika kita ingin di padang mahsyar nanti wajah bercahaya, bagaimana caranya? Jangan lepas air wudunya. Seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri, bagi yang sekarang bisa googling silahkan googling, umur beliau 92 tahun. Dia mengatakan tentang dirinya, ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lan min Nubala. Allah memberikan kepadaku rezeki yang mungkin kepada muridku pun yang begitu banyak Allah belum tentu memberikan rezeki itu. Allah berikan kepadaku semenjak aku menikah di usia 20 tahun sampailah di penghujung umurku, wudu'ku tidak pernah batal. Maksudnya apabila batal wudu'nya maka dia segera berwudu'. Dia langsung teringat. Subhanallah, menjaga air wudu. Ya. Bahkan Ibu, selama 70 tahun kata Imam Hasan Al-Basri, wudu'ku pada malam hari tidak pernah batal. Maksudnya apa Pak? Malam nggak pernah tidur. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang, ya, yang Fatimah, payah tidur malam, ya.
Itu perlu belajar itu sama Imam Hasan Al-Basri. 70 tahun lupa timanya, payah tidur malam. Tapi payah tidur malam di situ bukan karena payah tidur malam, tapi hakikatnya apa? Salat, baca Al-Quran, zikir, muhasabatun nafs. Dan memang pada masa itu konteksnya memungkinkan. Kita belum tidur aja udah mikir besok. Kayak Pak Kanwil besok mau mimpin rapat, mana ini rapat ini penting, banyak hal-hal yang strategis harus diputuskan. Ya, ada agenda-agenda yang memaksa kita untuk istirahat pada malam hari itu sebagai ya persiapan untuk besok. Ya, Imam Hasan Al-Basri 70 tahun lebih wudunya pada malam hari. Kalau malam hari saja tidak batal, apalagi siang hari. Nah, orang yang sedang berwudu, ya, mungkin tidak. Ya. Apakah mungkin dia akan melakukan penyimpangan, penyelewengan? Dia sadar dengan berwudu. Ya. Dan wudu ini, subhanallah, Allah buktikan di negeri kita ini. Orang yang berwudu tidak bisa ditembak. Peluru nggak akan nyasar ke dia. Siapa itu? Itulah Jenderal Besar Panglima Sudirman. Bisa dibaca sejarahnya. Dia bukan tentara, ya, dia guru, ya kalau kita bilang sekarang guru SMA lah, guru aliyah, seorang guru. Dia bukan tentara yang dilatih, ya di hutan, di mana, tapi dia memimpin gerilya. Subhanallah, Jenderal Sudirman. Di hari ketika dia dapat mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia, dia bawa tongkatnya. Dia datangi Soekarno, dia kembalikan tongkat itu kepada Soekarno. Tugasku sudah selesai. Saya merinding bulu roma saya, Pak, kalau cerita Sudirman ini, karena saya pernah bertemu dengan cicitnya. Ya. Yang cerita kepada kami ketika itu, ya, alumni daripada Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, dia bilang, satu pun di antara anak dan cucunya bahkan tak pernah ya merasakan ya eselon 1. Subhanallah. Jangankan level yang lebih tinggi. Tapi kami bahagia. Ditunjukkanlah kepada kami ya jaket-jaket kebesaran, dan ada 2. Satu pun peluru, ya, bahkan ranting pohon pun tidak ada yang melukai daripada ya, jas kebesaran Jenderal Sudirman. Kenapa beliau pakai jas itu? Karena beliau memiliki penyakit asma akut. Ya, makanya beliau ditandu dan makanya pakai jas setebal itu. Padahal kata cicitnya ketika Eyang meninggal, kalau dia angkat 3 orang pun bisa. Karena ya, kurusnya tubuh beliau. Tapi subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, orang yang menjaga wudu, orang yang menjaga puasa Senin Kemis, orang yang menjaga ibadahnya, ya, coba kita perhatikan, di provinsi manapun, bahkan di ibu kota, kalau sudah dibilang Jalan Jenderal Sudirman, di mana kau tinggal? Jalan Jenderal Sudirman. Pastilah itu jalan yang sangat-sangat protokol, yang sangat-sangat utama. Nggak ada gang buntu, gang sempit, gang apa namanya, gang Jenderal Sudirman, nggak ada. Atau jalan di dalam-dalam desa kecil, namanya jalan apa, Jenderal, nggak ada. Pastilah jalan protokol yang terbesar. Ketika salah seorang ingin menyamai bintang beliau, tidak ada yang berani, maka diberikan dan disematkanlah Jenderal Besar kepada beliau. Karena apa? Karena wudunya. Makanya dalam madhab Syafi'i, ya, Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Malibari mengatakan dalam kitab Al-Minhaj, syarah terhadap ya Raudhatul Talibin, karangan Imam An-Nawawi, bahwa adalah bahagian daripada semestinya ketika kita berwudu, mengalir air itu di wajah kita, tidak diusap, agar sampai kepada tetes terakhir daripada air itu membawa dan mengalirkan serta melunturkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Memang tidak ada dalilnya bahwa tidak boleh mengusap wajah atau tangan habis berwudu, tapi begitulah ya ta'addi
ta'assi bis sunnah al-musyarrafah. Ya, para ulama itu sehingga ketika berwudu kan masih mengalir tuh airnya, masih menetes. Tidak perlu diusap, tidak perlu dibasuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbighul wudu wailul lil a'qabi minan nar. Panjangkanlah kalau kamu berwudu. Tadi kita berwudu sampai ke siku, lebihkan dia lah daripada siku. Basahkan wajah kita. Ya, ketika berwudu betul-betul dia basah. Kenapa? Karena anggota wudu itulah kelak akan menjadi saksi di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan komitmen menjaga salat 5 waktu. Agar apa? Agar Rasul mudah mengenali kita kelak di padang mahsyar. Oh, ini umatku. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah bahwa kami besok akan menjadi umatmu? Begitu banyaknya manusia di padang mahsyar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah. Ya, seperti aku melihat antara rambut putih dan rambut hitam di kepalamu. Mana yang bercahaya? Itulah umatku. Dia akan masuk ke dalam kelompokku. Subhanallah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, wudu yang dilakukan ini bukan hanya sebatas ritual ibadah, membersihkan diri, tidak. Ya, tapi lebih daripada itu bagaimana ma'nawiyatul wudu, hakikat, ya. Pekerjaan daripada wudu itu ketika kita lakukan, maka sesungguhnya akan menjadi pertanda bagi kita kelak di padang mahsyar. Apa yang menjadi ya simbol daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak berwudu, yauma taswaddu wujuh. Hari itu wajahnya akan hitam kelam, tidak bercahaya. Karena apa? Karena dia tidak pernah sujud di tanah menghadap pada Allah Subhanahu. Padahal sujud di tanah itulah Bapak dan Ibu sekalian, diri kita paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih fahuwa sajidun. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya kapan? Ketika dia sujud. Ya, sering ditulis atau dibuat meme gambar. Sujud itu hakikatnya berbisik di bumi, ya, didengar di arsy. Ya, berbisik di bumi. Disitulah kita curahkan. Mana yang jomblo-jomblo yang belum dapat pasangan, doa pada Allah. Ya, langsung ada yang senyum-senyum di belakang. Ya. Mana yang belum Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan memiliki keturunan, mintanya sama Allah. Lewat apa Ustaz? Lewat salat. Ya. Allah mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, "Udzkurni adzkurkum." Ingat aku ingat kalian. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, mustahil Allah ingat kita kalau kita nggak pernah ingat Allah. Jadi jangan pernah dikira orang yang nggak pernah mau salat berjamaah ke masjid. Ya, apalagi masjid kita ini masjid namanya Masjid Al-Ard, masjid yang membumi. Betul-betul ahli bumi lah yang tinggal di dalamnya, yang memakmurkannya dan membesarkannya. Ya. Karena ketika kita salat hakikatnya, ya, ketika itulah kita ya, mengimplementasikan kehambaan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika kita salat itulah kita minta kepada Allah Subhanahu. Ingatlah kita pada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita, Bapak. Bagi mereka yang tak pernah mau masuk masjid, jangan dia anggap bahwa itu hal yang biasa. Tidak, itu luar biasa. Kenapa luar biasa, Ustaz? Karena sesungguhnya yang mentakdirkan dia tidak masuk ke dalam masjid adalah Allah. Siapa yang mentakdirkan dia tidak bisa masuk dalam masjid? Allah. Maka muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu Ustaz, kenapa Allah tidak mentakdirkannya masuk ke dalam masjid? Ya? Coba tanya ke hati kita masing-masing. Kenapa Allah tak mengizinkan aku masuk ke dalam rumah? Atau kenapa Allah tidak meringankan langkahku untuk masuk ke rumahnya?
Kenapa Allah tidak pernah mengundangku masuk ke dalam rumah? Kembali kita tamsilkan dengan kehidupan sehari-hari. Siapa yang kita tolak, Pak, untuk masuk dalam rumah kita? Salah satunya adalah orang yang suka ngutang, ya kan? Kata asisten rumah tangga kita atau kata distri kita, Pak, si Anu datang, udah bilang aja Bapak nggak ada di rumah atau sedang di luar kota. Loh kok kayak gitu, Pak? Paling-paling mau ngutang. Kapan Allah tutup pintunya untuk kita? Ketika tidak pernah diundangnya kita ke rumahnya. Jadi jangan dikira itu adalah karena kehendak si hamba itu. Tapi sesungguhnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak mengizinkan si hamba itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi bagi orang yang sesungguhnya hatinya sudah tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hatinya sudah tertutup, matanya sudah dibutakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telinganya sudah peka, mulutnya sudah membisu, sehingga hidayah bagaimanapun yang disampaikan kepadanya dia tetap nolak. Sehingga berat kali kakinya melangkah untuk pergi ke masjid. Tapi kalau tempat yang lain oke aja. Kemari kita gas katanya langsung. Ayo ke masjid. Tunggulah dulu. Ya. Padahal besok dia mati, bangkainya pun masuk juga dalam masjid. Maka tinggal pilih. Masuk masjid ini mau hidup atau mau mati? Kalau mau masuk ke dalam masjid masih hidup, masuklah sering-sering masuk dalam. Jangan sampai besok mati baru dimasukkan ke dalam masjid. Filosofi daripada itu Bapak dan Ibu sekalian, khususnya wabil khusus kepada laki-laki. Jangan dianggap kalau berat kali kaki itu melangkah ke masjid, berarti kita tidak dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja sesungguhnya. Keimanan kita tidak sedang dalam baik-baik saja sesungguhnya. Karena apa? Karena ketika itu berarti Allah menolak kita untuk bertemu dengannya di dalam rumahnya. Makanya ketika Ibnu Ummi Maktum ini siapa, Bu? Ya, seorang hamba sahaya, kemudian yang dimerdekakan dan orang buta. Dari kalangan orang yang orang biasa-biasalah kita bilang. Tapi dipercaya oleh Rasul SAW untuk mengumandangkan azan subuh. Subhanallah. Orang buta, nggak ada pemandunya, hidupnya biasa-biasa, tapi diamanahi oleh Rasul SAW untuk azan subuh. Itulah kualitas iman daripada Ibnu Ummi Maktum. Kita yang melek, yang sehat, yang kuat, yang punya kendaraan, yang nggak ada sedikit pun halangan. Masa iya kalah dengan Ibnu Ummi Maktum? Nah, inilah komitmen. Bagaimana kita berkomitmen kepada Allah? Bagaimana kita mengatakan, ya Allah, aku berkorban untukmu. Sehingga ketika itu Allah berkorban untuk kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sebagai autokritik ke dalam kita sendiri. Melihat ke dalam diri kita. Kenapa umat Islam saat sekarang ini seperti ini? Mohon maaf. Tidak bermaksud apa-apa. Kita terbelakang dalam pendidikan, terbelakang dalam teknologi. Kita sedang berpecah belah. Mohon maaf, kasus Israel. Raja mana di Timur Tengah itu yang berani mengkutuk Israel? Tidak ada. Arab Saudi segitu besar. Mesir yang langsung memiliki perbatasan. Berpecah belah. Malah Indonesia lah yang selalu dipuji. Selalu memberikan kata-kata keras dan tegas. Saya begitu tersentuhnya saya dengan Menteri Luar Negeri kita dahulu. Saya follow Instagramnya. Saya ikut Facebooknya. Ya, sampai hari ini saya tetap memfollow Ibu Retno Marsudi. Karena apa? Karena beliau begitu sangat kuatnya. Bahkan di hari perpisahan, ketika perpisahan dengan DPR, ketika perpisahan di kantor,
salah satu yang beliau titip, Masya Allah, merinding bulu rumah saya. Ya, apa? Palestina. Saya titip Palestina. Justru Indonesia yang jauh, ya, beribu-ribu kilometer, malah yang paling peduli. Kenapa itu terjadi? Karena salat kita. Di mana yang perlu kita introspeksi diri? Ketika tawaf. Apa yang terjadi di mataf kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian? Mataf itu artinya tempat tawaf. Apa yang terjadi ketika tawaf orang di sisi Ka'bah hari ini? Bahkan yang melakukannya adalah KBIH. Yang melakukannya adalah ustadz live di Instagram sambil megang tongsis. Ini kami dari KBIH ini, ya, grup ini bersama dengan jemaah sekian banyak, ya, ada ustadznya juga ini, ustadz. Oh, ustadznya pun melambai lah. Sedang ngapain? Sedang tawaf. Inilah kualitas tawaf kita hari ini. Di mana dia tawaf? Di samping Ka'bah. Habis itu, oh iya, foto grup, foto. Ketika foto, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ketika foto itu membelakangi Ka'bah atau ngadap Ka'bah? Ketika membelakangi, hakikatnya dia mengatakan apa? Mana yang lebih mulia? Yang di depan atau yang di belakang? Kayak duduk kita nih lah sekarang. Mana yang lebih mulia? Yang di belakang sana atau yang di depan ini? Secara, ya, kedudukan. Pasti yang di depan. Di mana-mana seperti itu. Loh, ketika Anda foto, di belakang Anda Ka'bah. Hampir mungkin tidak ada orang yang tidak melakukan itu di zaman fitnah media sosial sekarang. Kemudian dia upload di Facebook, alhamdulillah telah melaksanakan, ya, tawaf sunnat di 7 Ramadan 1445 Hijriah. Datang orang usil di bawahnya, dikasihnya hashtag asli nggak nanya. Ketika sa'i juga gitu, ngobrol. Padahal ini sesungguhnya adalah isyarat, simbol-simbol daripada yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra tadi. Linuriyahu min ayatina. Kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kapan itu? Ketika kita melihat salat itu sendiri. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan ketika mengisi manasik haji di Pemko dan di Prop atau di tempat-tempat lain, saya katakan bahwa sadarilah wahai saudara-saudaraku yang sedang tawaf, yang sedang melaksanakan haji dan umrah, bahwa tempat Anda berpijak, tempat Anda berdiri, itu adalah bekas kakinya para nabi dan rasul. Karena Rasul mengatakan, "Ma min nabiyyin illa tawafa bi baitil atiq." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pernah tawaf di sekeliling Ka'bah. Jadi yang tawaf di sekeliling Ka'bah itu bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Musa, bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika belum dibangunnya, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa orang yang pertama sekali tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah yang hari ini kita sebut dengan Makkah Al-Mukarramah adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu masih rerumputan. Dia aneh, kenapa tempat lain kering kerontang, tapi di tempat yang kurang lebih satu rantai ini, ya, dipenuhi dengan rerumputan. Akhirnya dia berkeliling, dan itulah syariat tawaf pertama, dan kemudian dikekalkan pada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lah yang mengangkat bangunan itu, artinya meninggikan bangunan itu bersama dengan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Hajj ayat Allah Subhanahu wa taala ceritakan, begitu juga dalam surah, ya, dalam surah Ali Imran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan tempat untuk menunjukkan identitas sosial kita, tapi disitulah kita menunjukkan kehambaan diri kita di hadapan Allah. Ya. Makanya kenapa hakikatnya ketika kita takbir Allahu Akbar,
kita sedekapkan tangan kita. Ini simbol apa sesungguhnya? Simbol mayat, simbol kematian, simbol kepasrahan. Makanya kalau ada seorang ya hulu balang ya atau ya, orang bawahan ya, ketika dia berhadapan dengan rajanya, di mana diletakkannya tangannya? Di perutnya. Ya, silakan Tuan. Menunjukkan apa? Kehambaan diri. Tapi kalau kualitas tawafnya seperti itu, sa'inya seperti itu, betulkah dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Ketika yang dia ingat di dalam salat, ini tadi rapat ini, sebetulnya enggak kayak gitu sebetulnya. Ini habis salat nih, bantai dia rapat ini berikutnya. Ada itu. Saya nggak tahu lah yang ketawa, yang senyum ini pengalaman pribadi atau enggak, tapi saya ngalamin. Mau pergi undangan ke Binjai, Pak. Waktu itu belum ada tawaf, belum ada tol, Pak Sri. Belum ada tol. Akhirnya nggak bisa tahu karena rumah saya kan di Cemara, harus muter gitu maksudnya. Ya, terpaksalah lewat dari jalan ketika itu kan belum ada tol. Terpaksa lewat dari luar. Sepanjang sholat zuhur, Pak Sri, yang diingat dari mana lah karang ini lewatnya. Biar cepat. Karena di Diski ini pastilah macet. Simpang Diski. Acet lah. Nah. Rupanya Pak, takdirkan ini cerita sahih ini. Cerita sahih ini. Kejadian pribadi. Istri saya pas dalam mobil bilang, "Gimana Bang hukumnya Bang? Sholat tadi itu." Kenapa rupanya? Iya dalam sholat lah dia terpikir pakai baju apa cocoknya ya Pak. Ya. Karena awak ustadz ya kan, awak buka lah, awak berubah terikat dalam sholat cerita jalan tadi. Ustadz Pak, jatuh harga diri kita depan istri kan. Kalau kita bilang iya, abang pun tadi kayak gitu kan jatuh harga diri kita Pak. Pura-pura lah kita ustadz pula kita nasihati, ya itulah itu berarti kurang khusyuk. Oh, ngeri Pak, ustadz nih paling pertama besok masuk neraka ustadz inilah Pak. Kalau tak diamalkannya ilmunya. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian yang mulia. Nah, kita geser dikit. Masih tahan kan Bu? Ini sampai jam-jam 2 lah ini kira-kira itu. Ya. Saya kebetulan sholat di hari ini Pak Khatib di Polda, jadi mohon maaf ya karena di Polda itu kalau nggak datang kita nggak ada khutbah Jumat ya jadi Pak, nggak ada pengganti ya gitu maksudnya. Jadi geser dikit ke sa'i. Apa maknawiyah? Apa yang kita bisa lihat dari sa'i sesungguhnya? Ini cerita wanita, cerita kemuliaan seorang ibu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya yakin dari dulu kita pernah dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bayangkanlah mulianya seorang ibu, sampai surga pun di bawah kakinya. Itu maksudnya. Itu syarah daripada Imam Al-Baihaqi. Mulianya seorang ibu, seorang emak, ya, bagi anak dan keturunannya, bahkan dia lebih mulia daripada surga itu sendiri. Buktinya apa? Allah letakkan surga itu di bawah telapak kakinya. Ketika dia mendidik anaknya, ketika dia melayani suaminya, ketika dia memasak, memanage daripada harta suaminya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita itu apabila memiliki 4 kriteria langsung masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Innal mar'ata in matat hafazat ala salatiha. Ya. Wa shamat Ramadan wa hafazat li amwali ya zawjiha. Wa matat wa zawjuha anha radin
dakhalat jannah wa qila udkhulil jannati min ayyi babin syi'ti. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita itu, seorang istri, apabila dia menjaga salatnya, puasa dia di bulan Ramadan, pandai dia memanage harta yang diberikan oleh suaminya. Dan yang kelima, yang keempat, ketika dia meninggal, suaminya sedikit pun tidak ada marah dengan dia, tidak ada tersinggung, ya. Maka Allah kelak akan mengatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surgaku dari pintu yang mana yang engkau inginkan. Janji seperti ini tidak ada pada kami, Ibu. Ada pada seorang ibu. Maka jalan tol bagi kita, ya, masuk dalam surga, jaga ibu, rawat dia, cintai dia, nafkahi dia, sebagaimana dia tidak pernah perlu mengeluh ketika menafkahi kita. Begitulah kita jangan pernah mengeluh untuk menafkahi dia. Itulah ibu. Sampai-sampai diabadikan dalam satu syariat penting, rukun daripada rukun haji dan umrah. Apa itu? Sa'i. As-sa'yu dalam bahasa Arab artinya adalah kerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Itulah arti sa'i. Karena apa? Karena peristiwa sa'i itu adalah berkejar-kejarnya Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ketika Siti Hajar melihat ke atas Bukit Safa, seakan-akan di atas bukit itu ada air, padahal itu adalah fata morgana, ya. Dia lari ke Bukit Safa, kemudian ternyata di situ tidak ada air. Dia lihat ke arah Bukit Marwah, berlari berkejarlah Siti Hajar menuju ke Bukit Marwah, mengira ada air, ternyata juga fata morgana. Hanya untuk apa? Hanya untuk Ismail yang sudah meronta-ronta. Karena apa? Karena sudah sangat haus. Hajar tak pernah memikirkan bahwa dia haus, padahal tubuhnya pun sudah kering. Maafnya, air susunya pun sudah habis untuk menyusui daripada Ismail. Meronta-rontalah, tangisan anak kecil, bayi yang kecil itulah yang didengar oleh Siti Hajar, yang menjadi kekuatan dan sisa-sisa kekuatannya untuk berlari antara Safa dan Marwah, antara Safa dan Marwah. Sampai akhirnya ketika berada di Marwah, ya, di Bukit Marwah, ya, Siti Hajar melihat ke arah Ismail. Ketika dia melihat ke arah Ismail, ternyata Ismail sudah dikerubungi oleh burung-burung hitam. Yang sekarang kita lihat banyak di Masjidil Haram, masjid-masjid, di kubah-kubah masjid atau di daerah daripada, ya, menara masjid itu. Oh ya, ini enaknya jadi Ustadz Pak Sri. Ya, walaupun nggak bisa minumnya tapi dihidangin juga. Makasih. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjutin. Melihat anaknya dalam posisi bahaya, maka Siti Hajar dengan sisa tenaganya berlari menuju ke Ismail, berlari dengan sangat keras. Itulah disebut dengan sa'i. Sampai di sisi Ismail, dan Ismail ketika itu berada di Hijr Ismail. Hijr itu artinya kamar kecil, bukan WC, tapi kamar yang ukurannya kecil. Itulah namanya Hijr, yang sekarang itu setengah lingkaran itu. Wanita, perempuan kalau sholat di dalamnya berarti samalah sholat di dalam Ka'bah. Kita kalau sholat di dalamnya, maka kita sholat di dalam Ka'bah. Hanya laki-laki kalau dia sholat persis di dalam Ka'bah, itulah sesungguhnya lebih baik. Tapi mungkin tidak semua orang bisa sholat di dalam Ka'bah itu. Kalaupun tidak bisa, maka sholatlah di Hijr Ismail. Berlarilah Siti Hajar sampai akhirnya dia dapati di bawah tumit mungil Ismail terpancar air. Sambil tersungkur, dipeluknya, ya, pasir-pasir yang ada di kaki daripada Ismail, sambil mengatakan zammi al-ma, zammi al-ma, zammi al-ma, ya, yang kemudian kita sebut dengan air Zam-Zam. Apa arti zammi?
Zammi itu artinya berkumpullah kalian dalam pelukan ibu. Di dunia ini tidak ada yang lebih nyaman, betul Pak? Ya, melebihi daripada pelukan seorang ibu. Berdarah kepala kita, benjol, jatuh, dipeluk sama emak kita, selesai masalah dunia. Betul nggak? Ketika kita masih punya emak, ketika kita masih punya ibu, ada masalah kita ceritakan, dipegangnya kepala kita, tertidur kita dibuat. Itulah ibu. Saya dalam hidup saya, mohon maaf, ya, rasanya, ya, ketika emak saya meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, seakan-akan hidup ini sudah selesai bagi saya. Ya, hilang Pak semangat untuk apapun. Karena dalam prinsip hidup saya, karena saya sudah merantau sejak usia kurang daripada 14 tahun, saya sudah hidup sendiri di Madinah, saya belajar sendiri, ya, kemudian saya pindah ke berbagai negara seperti di Malaysia dan yang lain-lainnya, saya hidup sendiri. Saya yakin semua itu bisa saya capai karena doa daripada emak saya. Itulah kekuatan, power of, bukan power of emak-emak, tapi power of ibu. Bagaimana seorang ibu hidup dalam kehidupan kita. Itulah hakikatnya daripada sa'i. Artinya ketika sa'i itu, yang dikenang, yang didoakan adalah orang tua. Bukan ngobrol, bukan live di Instagram, live di Facebook. Malah urusan bisnis sambil ngejetting, WA. Ya, ketika itu. Nah, inilah makanya butuh komitmen, butuh kita kembali kepada diri kita masing-masing. Tanpa terkecuali saya juga bertanya, sudahkah kita salat? Ya, sudahkah kita salat? Mudah-mudahan pertemuan kita yang dilaksanakan oleh Pak Kanwil di kantor pertanahan ini dan kita semua, ya, menjadi, ya, kekuatan bagi kita untuk menegaskan komitmen itu pada diri kita agar kita benar-benar salat. Karena ketika kita benar-benar salat, maka akan berlakulah firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pastilah salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mudah-mudahan, ya, ini menjadi wasilah bagi kita, Isra dan Mi'raj ini, kebaikan-kebaikan ini menjadi wasilah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah melapangkan kuburan orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار جد ملحق اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين di kantor yang mulia ini, Badan Pertanahan Nasional ini, ya Allah, kantor Sumatera Utara, Bapak Kanwil dan seluruh jajaran kami berhimpun dalam kegiatan Isra dan Mi'raj, ya Rahman, 1446 Hijriah. Ya Allah, lapangkan hati kami, kuatkan komitmen kami untuk senantiasa menjaga salat kami. Jadikanlah salat bagi peneduh bagi hati kami. Jadikanlah salat sebagai media bagi kami, ya Allah, untuk bermesraan dan mengadukan setiap keluh kesah kami hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami dengan salat.
Istiqomahkan kami dalam agama dengan salat. Ya Allah, jadikanlah ketika orang-orang mensalatkan kami, ketika jenazah kami telah terbujur, Engkau telah menerima pula salat-salat kami sebelumnya. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah ibadah haji dan umrah kami. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, guru-guru kami, begitu juga pasangan kami, ya Allah, dan anak-anak kami. Berikanlah keberkahan dalam keluarga kami dan jauhkanlah kemurkaan-Mu dari sisi kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la tada' fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير الخلقه وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Demikian Pak Kanwil yang dapat kami sampaikan, dan kepada Bapak dan Ibu mohon maaf jika tutur kata yang disampaikan ya dalam penyampaian pastilah banyak kekurangan. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga atas doa yang dipanjatkan. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dengan demikian berakhirlah acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Jumat 7 Februari 2025. Kami selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami untuk menutup dengan pantun. Sembah sujud di atas sajadah. Salat wajib tunaikan ibadah. Semoga doa kita diijabah, hidup berkah, rezeki berlimpah. Amin. Pak Hasin pakai kopiah. Kopiah terbuat dari blu-blu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.